الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأوصل إلى جميع أوليائه تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. وأوصل إلى روحي شيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه ثم إلى روحي جميع أوليائه تسعة. قدس الله روحهم ونور ضريهم وأفاد علينا من بركاتهم وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأوصل روحي كأبو بكر وكخطيب أبو بكر وكشافعي وكعبد الحق وكأي محمد عبد الباسط وكمحمد أنس مختار وأزواجهم وآبائهم وأمهاتهم وأستاذهم غفر الله ذنوبهم ونور ضريهم وأفاد علينا من بركاتهم وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأوصل للشيخ أبو حميد محمد بن محمد الغزالي شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fid darain. Amin.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man'ul muta'allimi an kulli ilmin yadurruhu wa zajruhu an ayyurida bil ilmin nafi' wa wajhillahi ta'ala. Itu ya. Yang merasa tidur bangun terlebih dahulu ya. Yang merasa tidur bangun terlebih dahulu. Yang merasa tidur bangun sebelum saya suruh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man'ul muta'allimi an kulli ilmin yadurruhu wa zajruhu. Wa man'ul muta'allimi, dan mencegah seorang, wa man'ul muta'allimi, dan mencegah santri, ya muta'allim santri ya, orang yang belajar. Kalau mu'allim guru, muta'allim santri. Wamanul muta'allimi, dan mencegah santri, angkulli ilmin yadurruhu, dari setiap ilmu, yadurruhu yang membahayakannya. Wamanul muta'allimi, dan mencegah santri, angkulli muta'allimin, angkulli ilmin, dari setiap ilmu. Angkuli ilmin, dari setiap ilmu, yadurruhu, yang membahayakannya. Yadurruhu, yang membahayakannya. Wa zajruhu, dan mencegahnya, ya mencegah muta'allim. Wa zajruhu, dan mencegahnya, an dari ayyurida bil ilmin nafi, menginginkan ilmu yang nafi, menginginkan ilmu yang nafi, ghairu wajhillahi ta'ala, tidak di jalan Allah Ta'ala. Ghairu wajhillahi ta'ala, tidak di jalan Allah Ta'ala. Ayo, itu siapa yang tidur berdiri itu? Belakangnya siapa? Basri belakangnya. Belakangnya Basri siapa itu? Alim, bisa menjadi orang alim, itu kemarin kita sudah pelajarin bahwa semuanya ada 19. Salah satu diantara yang 19 ini ada yang istilahnya wa man'ul muta'allimi an kulli ilmin yadurruhu, yakni mencegah seorang santri dari setiap ilmu yang dapat membahayakannya. Ilmu apa saja yang dapat membahayakan kepada kita, kita wajib sebagai seorang muallim, kita wajib sebagai seorang guru untuk
mencegah seorang santri kita mempelajari ilmu-ilmu yang dapat membahayakan terhadap jiwanya. Semisal ilmu falak, para alim ulama sudah menjelaskan, beliau sudah berpendapat bahwa ilmu falak ia termasuk ilmu yang fardu kifayah. Dalam artian tak perlu semua orang tuh mempelajari ilmu falak. Mengapa demikian? Karena dikhawatirkan orang-orang yang sudah paham betul kepada ilmu falak dan dia tidak bisa mengendalikannya, maka ilmu falak itu akan mereka jadikan sebagai perdukunan. Karena ilmu falak itu bisa melihat dengan pakai hitungan-hitungan yang ada. Seandainya walaupun orang tua kalian itu lahirnya tanggal berapa, asal tahu tanggalnya itu ketemu di situ. Walaupun dia lupa harinya hari apa, Seninnya Senin apa, Selasanya Selasa apa Selasa Kelebun, apa Selasa Manis, apa Selasa Pon. Di dalam ilmu falak itu bisa ketemu. Kalian buka, yang penting tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Di situ nanti akan kalian temukan di situ. Oh, berarti si fulan ini lahirnya tepat ke hari Senin ini gitu. Dan bagi orang yang pinter tong-bitongan, pinter dalam ilmu falak, kata saya tadi, digunakan untuk hal-hal yang bahaya, bisa ilmu falak itu bisa dijadikan ilmu perdukunan pada akhirnya, seperti itu. Itu dalam segi ilmu. Ilmu di sini sifatnya umum. Ilmu apa saja yang bisa membahayakan kita, tidak boleh kita sebagai seorang guru mengajarkannya. Kita tidak boleh sebagai seorang guru mengarahkan seorang santri untuk mempelajari ilmu apa saja yang dilarang atau dapat membahayakan terhadap dirinya, bisa membahayakan terhadap dirinya. Hati-hati seorang guru dari siapapun, guru siapapun yang mengajarkan kepada kita sebagai seorang santri, tapi beliau mengajar sesuatu yang tidak layak bagi kita, yang bisa membahayakan kepada kita, baik membahayakan dalam pola pikir kita, baik membahayakan terhadap karakter kita, baik bisa membahayakan terhadap akhlak kita, kita tidak boleh mengikuti guru tersebut. Misal, contoh saya sebagai pengasuh di sini. Secara struktural saya ada di tingkatan paling atas di pesantren sini secara struktural. Saya walaupun pengasuh di sini, seandainya saya mengajarkan sesuatu yang tidak layak kalian konsumsi, tidak layak kalian pelajari, kalian tidak boleh mengikuti saya. Semisal saya nyuruh kalian, Jong, kamu tak rapas sana Jong, nyari pasangan kabinian Jong, pele sudah. Gak usah mau pas pertemuan gitu, pertemuan di balai tamu santai, gak usah kok takut, apa jangan kok lah Jong. Semisal saya nyuruh kalian seperti itu, saya walaupun statusnya sebagai pengasuh di sini, statusnya sebagai secara struktural pangkatnya paling tinggi di sini, kalian tidak boleh ikut saya. Kalian tidak boleh terocak ke saya. Kenapa? Karena arahan saya itu menyalahin terhadap peraturan pesantren dan juga menyalahin terhadap peraturan syariat. Artinya tidak boleh kita itu mempelajari, mengajarkan
pola pikir yang tidak baik kepada santri kita. Jangan membiasakan mendoktrin hal-hal yang tidak baik kepada seorang santri. Saya semisal contoh malai gempang, malai kalian gempang ngeren ya. Ngeren. Bahwa kita sebagai seorang guru tidak boleh dawuhnya kemusonif, tidak boleh mengajarkan ilmu apapun yang bisa membahayakan terhadap seorang santri. Semisal saya mengajarin Pak kompol kepina kana lakian we kompol. Kalian semua jadi ngakin ya. Misal jadi ngakin ya. Kalian semua ini harus terocak ke saya. Kamu semua itu kudu terocak ke saya. Apa? Saya itu tak senang kepada si fulan. Saya itu tidak senang kepada si fulan. Kamu kepin ini tak oleh, haram hukumnya. Abun tabi si fulan itu ya. Mohon sampai saya ini ngaleh, kalian ini di sini abun tabi si fulan, yusir bi saya diki. Misal gitu. Saya selaku walaupun pengasuh di sini, kalian tidak boleh terocak. Mending kalian melanggar saja, tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya mengajarin tidak tepat ke kalian. Ya wis nyapa aja dah. Nggak nyapa, usir sudah pindah pondok lain. Seperti itu. Daripada kalian itu pola pikirnya didoktrin sama saya, pola pikirnya kalian didoktrin sama saya, sehingga pola pikir kita, pola pikir kalian itu rusak, hancur karena didoktrin hal-hal yang tidak baik. Karena didoktrin pikiran-pikiran yang bisa menyesatkan, bisa mendarah daging kepada diri kalian. Ingat, pesantren itu adalah gambaran ketika ada di rumah kalian masing-masing. Kalian di pesantren suka menjadi provokator, kalian di pesantren suka membuat masalah, maka ketika pulang pola pikir kalian tidak akan jauh beda seperti itu. Ya, walaupun saya kata tadi saya mendoktrin kalian, saya benci sama orang itu ya. Saya benci sama orang itu. Kalian tidak boleh ya. Cepatnya apa kalian sama itu ya? Enggak bedanya apa kamu ya? On tour dari sini kalian. Terus sama duduk sini kalian. Mulai gitu. Semisal saya. Enggak apa-apa, nyapa sudah kalian. Nyapa tidak apa-apa. Perkara usir sama saya, ya boleh seperti ini. Boleh sudah. Tidak usah apa? Tidak usah kalak ruwet gitu ya. Kenapa? Karena yang saya ajarkan kepada kalian itu merupakan ajaran yang tidak baik. Karena apa yang saya ajarkan kepada kalian itu termasuk ilmu yang bisa membahayakan terhadap kalian. Kan bahaya. Ilmu seperti ini bahaya, pola pikir seperti ini bahaya. Bahaya kepada kita. Jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh mengajarkan hal-hal yang seperti itu, tidak boleh kepada santri, kepada seorang muta'alim. Sebagai seorang pelajar atau santri tidak boleh mengajarkan. Intinya setiap permasalahan apapun jangan sampai kita menyangkut pautkan terhadap para santri-santri kita, para muta'alim kita. Kita punya suatu permasalahan, tidak usah membawa massa, cukup kita saja. Tidak perlu kita membawa massa, tidak perlu kita itu mengumpulkan santri kita. Kapin ben, enggak ya, ceknya apa ben ya?
bedanya apa coret dari kakan sengkok semisalnya benitang santre pole ben mole hei ben tahu saya dina gitu misal ya contoh ya contoh sesuai dengan fakta ini ya. Faktanya apa di kitab di sini jelaskan sudah kan gitu ya. Bukan saya, bukan pendapat saya, pendapatnya Kiai Musonif. Takut esangkuni pendapat saya ya. Bahwa kita sebagai seorang guru tidak boleh apa? Tidak boleh mengajarkan ilmu apapun yang bisa membahayakan terhadap seorang santri. Ya, tidak boleh. Maksud tadi mendoktrin seorang santri untuk senang membenci kepada orang lain, mendoktrin santri untuk tak nyapa ke orang lain, mendoktrin seorang santri untuk ya cuek kepada orang lain, tak ejeb kepada orang lain. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Karena itu merusak apa? Merusak pola pikir, merusak karakter, merusak akhlak seorang santri. Parahnya lagi, jika baciin gurunya apa? Aduh, jadi kata boleh dek itu ya. Aku ini nih. Tak dikata di berkaya nanti itu ya. Contoh ya contoh. Udah usah baca panjang, penting paham. Wazajruhu dan mencegah santri. Wazajruhu dan mencegah santri ya. An ayyurida bil ilmin nafi. Mencegah seorang santri an ayyurida bil ilmin nafi dari menginginkan ilmu yang nafi. Ada santri yang ingin memperoleh ilmu nafi. Bagus, mencari ilmu yang nafi itu bagus. Ada istilahnya nafi, ada istilahnya manfaat. Kalau ilmu yang nafi itu ilmu yang hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi kalau ilmu yang manfaat adalah ilmu yang manfaat untuk dirinya sendiri, juga bisa manfaat terhadap orang lain. Menginginkan ilmu an-nafi yang nafi ghaira wajhillahi ta'ala, tidak di jalan Allah Ta'ala. Ghaira wajhillahi ta'ala, tidak di jalan Allah Ta'ala. Juga kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang guru juga sama. Kita sebagai seorang guru juga sama. Tidak boleh ya atau mencegah santri kita mempelajari ilmu yang nafi tapi tidak bermanfaat di jalan Allah Ta'ala. Tidak boleh seperti itu, harus kita cegah. Wasaddul muta'allimi ayashtagila bi fardil kifayah qabla al-faragh min fardil aini. Wasaddul muta'allimi dan mencegah santri. Wasaddul muta'allimi dan mencegah santri. Wasaddul muta'allimi dan mencegah santri itu siapa? Tidur, ada yang tidur. Baju biru. Siapa baju biru tuh? Hah? Mencegah santri untuk apa? Ayashtagila bi fardil kifayah. Ayashtagila bi fardil kifayah, dari menyibukkan dirinya terhadap fardu kifayah.
an ayyashtaila bi fardil kifayah, dari menyibukkan dirinya terhadap fardu kifayah. Qoblal faragh, sebelum menyelesaikan. Qoblal faraghi min fardil aini, sebelum menyelesaikan kewajiban fardu ain. Qoblal faraghi min fardil aini, sebelum menyelesaikan kewajiban fardu ain. Jadi selanjutnya, kalau kita ingin jadi orang alim, ialah bagaimana kita itu mencegah santri kita, mencegah murid kita untuk apa? Ya, mencegah mereka yang memiliki keinginan menyibukkan fardu kifayah sebelum menyelesaikan fardu ain. Fardu kifayah ini adalah kewajiban yang sifatnya global. Tapi kalau fardu ain itu adalah kewajiban yang sifatnya personal, perorangan. Kalau fardu kifayah adalah kewajiban yang sifatnya global. Jika ada orang lain mengerjakan, maka bisa menghapus dosa-dosa yang lainnya. Contoh seperti apa? Contoh seperti fardu kifayah di sini adalah merawat tajhizul mayyit. Merawat mayit ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau fardu ain seperti apa contohnya? Melaksanakan sholat. Ini fardu ain, personal, tidak boleh diganti sama orang lain. Karena lempo kek, kok masih ketondu kek. Malam mangko anu kek aronda kie. Kia itu paan mios malam mah. Akelem luar. Kok aronda malam mata kelar mata. Anu kek sobu genti akim kek. Sobu kok tak apa jeung genti akim beke lagi sekejak gun sehari ria gun. Ndak boleh seperti itu ya. Sangkuni pangeran, sangkuni ya. Sangkuni kanjeng bestinya kalian. Nggak boleh. Fardu ain itu harus dikerjakan oleh perorangan, personal, kewajiban yang sifatnya personal. Tapi kalau fardu kifayah itu sifatnya adalah kewajiban yang secara global. Kalau fardu kifayah seperti itu. Tajhizul mayit ini termasuk bagian dari fardu kifayah. Kewajiban wajib, fardu ya wajib, kifayah fardu kifayah di sini kewajiban, cuma sifatnya global, umum. Semisal di desa Beletok ada yang meninggal satu orang. Kemudian ketika meninggal secara otomatis mayit di sini jenazah di sini wajib hukumnya dirawat. Mulai dari apa? Mulai dari dimandikan, kemudian habis mandikan dikafani, setelah dikafani disolati, dan yang terakhir dipendam, dikuburkan. Wajib 4 perkara ini bagi salah satu orang desa Beletok ini menyelesaikannya. Semisal ada contoh, ada mayit, ada jenazah meninggal, pas meninggal yang tidak wajar, misal arate ya, semisal meninggalnya itu ya tidak wajar lah, tidak wajar karena dia itu suka menyihir sehingga matinya itu hadap mencelak ya, bola mata hitamnya sampai hilang jadi putih semuanya. Selagi itu angangah boleh ya, mulai angangah natang boleh ya, coba dah ya. Setelah coba orangnya jen coba boleh itu ya. Jadi tako ya, tako satu desa Beletok tako yang mau merawat itu. Jarah tako kok
Deki kok takut entarin deki. Malah jelas masih, jelaskan ragaan masih rialaya. Takut kalian. Takut. Tidak boleh seperti itu, wajib hukumnya, wajib untuk dirawat, wajib merawat, wajib dirawat seperti itu. Seandainya mayat tersebut tidak dirawat sama satu orang pun, satu orang saja, sedesa Bletok ini akan dihukumi berdosa. Tapi seandainya ada satu saja yang merawat mayat tersebut, mulai dari dimandikan, dikafani, disolatin dan dipendam, maka secara otomatis bisa menggugurkan dosanya satu desa Bletok ini. Itu fardu kifayah. Dan kita sebagai seorang guru harus mengarahkan gimana seandainya ada seorang santri yang terlalu fanatik terhadap fardu kifayah, tapi di situ meninggalkan kewajiban yang ada, fardu ain yang ada, kita wajib mencegahnya. Semisal ya diibaratkan sudah jelas ada nasi tompang di depan kita, kita masih emok mele buter, ya, gitu istilahnya. Jelas sudah di depan kita itu ada nasi tompang, dosa nasi tompang lah, itu cuma istilah yang lawas. Semisal ada nasi talam kena ikan ayam sombongnya, ya ayam bakar itu, ya ayam netang itu, pelapanya pas pelapa merah, beda sampilnya, beda kerupuknya, jelas sudah punya kita di depan itu, udah jelas. Malah ketika makan kita milih buter yang satu dua, pele yang kita bila sih kenyang seperti itu. Mau kita milih buter dibandingkan nasi ayam sombong atau ayam apa istilahnya, ayam netang yang ada jelas di depan kita, ya. Dibiarkan seperti itu. Jadi kewajiban sekecil apapun kewajiban itu bisa mengalahkan sesuatu yang kewajiban sekecil apapun sifatnya bisa mengalahkan kesunahan yang besar, ya. Wa fardu ainihi, adapun fardu ainnya, sementara adapun fardu ainnya, fardu ainnya islahu dhahirihi, ialah untuk memperbaiki zahirnya muta'allim. Islahu dhahirihi ialah untuk memperbaiki zahirnya muta'allim. Wa batinihi, dan batinnya muta'allim. Diperbaiki dengan apa? Bittaqwa, dengan takwa. Jadi fardu ainnya di sini berupa apa? Tadi kan kita itu sama kemusonif dipakon disuruh bahwa kita itu harus mencegah santri kita yang terlalu fanatik terhadap fardu kifayah tapi meninggalkan terhadap fardu ain. Fardu ainnya ini berupa apa sih? Tentunya fardu ainnya di sini yang bisa memperbaiki terhadap zahir dan batinnya kita. Berupa apa? Berupa salat. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu bisa menghindarkan kita dari sifat yang keji, dari sifat-sifat yang buruk. Tentunya kalau kita rajin salat itu bisa memperbaiki, bisa memperindah zahir dan batin kita. Dengan cara apa kita itu bisa memperbaiki zahir dan batin kita? Tentunya tiada lain dengan takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu sudah prinsip paling sederhana kalau kita ingin menjadi orang yang
menjadi orang yang sempurna, menjadi orang yang ontong itunya, lebih-lebih ontong di akhirat. Kuncinya menjadi takwa, tapi takwa dengan definisi barusan, bukan takwa definisinya anak zaman milenial sekarang. Apa? Takok kasih itu tua, ya, bukan seperti itu. Jadi takwa di sini ya definisi aslinya seperti itu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan sampai buat definisi lain kalian, bahaya. Wa mu'akhadatu nafsihi, wa mu'akhadatu nafsihi, dan mengobati, ya dawa di sini, mu'akhadah di sini kalau disyarahnya dawa, obat. Wa mu'akhadatu nafsihi, dan mengobati dirinya, ya dirinya muta'allim, awalan pertama kali, dan mengobati dirinya awalan pertama kali bittaqwa, dengan takwa. Jadi di sini sudah jelas sekali kalau kita ingin hidup tenang di dunia, lebih-lebih tenang di akhirat. Kuncinya apa? Kuncinya kita harus menjadi orang yang takwa. Kunci sukses dunia dan akhirat ialah dengan kita senantiasa takwa terhadap Allah. Liyaqtada, agar supaya mengikuti, al-muta'allimu, siapa santri, liyaqtada, agar supaya mengikuti, al-muta'allimu, siapa santri, awalan pertama kali, bi'amalihi, dengan amal-amalnya, alim. Yaktada, agar supaya mengikuti, al-muta'allimu, siapa santri, awalan pertama kali, bi'amalihi, dengan amal-amalnya, alim. Jadi kita sebagai pengajar, pendidik, harus memberi suri tauladan yang baik kepada santri kita, agar supaya santri-santri kita bisa memberi, agar supaya santri-santri kita bisa mengikutin ya amal-amal kita. Ya, kalau seandainya pas kiainya di situ obuknya yepang, santrinya pangkian ya. Kalau pas kiainya di situ obuknya diseket, ya santrinya seket kia nanti. Pas kiainya mau alang-lang, mau akikir ke santrinya si seket, ndak tuh. Kenapa? Karena kiai yang tibi seket obuknya, ya ndak boleh. Misal gurunya ada seorang guru, kalau pakai songkok jangan itu. Semisal ada guru kalau pakai sarung cek tingginya, ingat si kebenjiran ya. Pas santri yang sama juga noroen pakai sarung, sarungnya pakai tas kian. Pas girna, tidak bisa, tidak boleh kikirin seperti itu. Atau yang lainnya, ya banyak lah. Yang negatif banyak, tidak perlu saya jelaskan. Ya,
Ada seorang guru, semisal ada seorang guru, ya apa ya, banyaklah intinya hal-hal amal-amal apapun yang tidak baik, diajarkan oleh gurunya, kita tidak boleh ikut walaupun itu guru kita. Seperti itulah intinya. Karena sejatinya seorang alim, pendidik, pengajar, guru sejatinya harus memberi suri tauladan yang baik kepada seorang santri. Jangan sampai mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada santri. Kenapa? Karena santri ya titipan dari ilahi, titipan dari wali santri. Kita di sini hanya sebagai pendidik saja. Saya, kalian sebagai ketua kamar, ini pembantu di sini, pendidik di sini, para pengabdi di sini. Mengabdi ke siapa? Mengabdi ke almarhum Ki Haji Abu Bakar Siddiq. Karena pesantren ini selamanya milik Ki Haji Abu Bakar. Tak bisa kita pas tong nyentong TV, tak bisa di sini. Kenapa? Abe ngampong di sini ya. Ngampong ke almarhum Ki Abu Bakar. Wah, kalau mau tak oleh tapana Ki Abu Bakar, tak kira raja seperti ini pesantren. Mau tak keng oleh tapaan Tuhan Ki Abu Bakar, tak kira pesat seperti ini pesantren. Salah satunya ya pelantara almarhum Abah, yang bisa mengembangkan pesat ya almarhum Abah, almarhum Lek, yang sehingga apa ya, bisa pesantren bisa sepesat seperti hari ini. Saya hanya penerus di sini. Mbak-mbak yang lain juga sama, penerus perjuangan beliau ya. Intinya saya selaku pengabdi di sini, ya bagaimana saya memberi suri tauladan yang baik kepada santri-santri saya, bukan santri saya, santrinya almarhum Ki Abu Bakar. Karena nanti akan dimintain pertanggungjawabannya oleh beliau. Berumakon santri mak emasan abun mak lama sola kon makal cengkal punya sialaben ka benjong misal ya. Punya sinyakin ka benjong. Punya si tak teroca ka benjong harap apa jong. Ini mintain pertanggungjawabannya nanti sama almarhum Ki Abu Bakar selaku pendiri pengasuh pondok pesantren Darul Muqtadin ini. Ya kan, tidak perlu saya jelaskan, sudah berjalan sendiri nanti itu ya, berjalan sendiri nanti. Intinya jangan sampai kita itu merasa paling gawat di sini, paling hebat di sini. Semua ini karena barokahnya almarhum Ki Abu Bakar. Pesantren ini adalah pesantren tapaannya beliau. Pesantren bisa keramat karena barokah doanya beliau. Kita hanya sebatas penerus di sini ya. Ada apa istilahnya istilahnya kata-katanya Pak Supir itu ya. Kita bukanlah apa? Penerus bukan pewaris ya. Apa istilahnya? Gimana? Kita perintis bukan pewaris ya. Ya perintis ya. Benih pewaris kun ngalak nyaman nama lolo ya. Nggak merintis ya. Gimana di masa kepemimpinannya almarhum Abah seperti ini, saya bagaimana bisa menjadi perintis, artinya membuat gagasan-gagasan baru sehingga bisa mengorbitkan nama baik pesantren. Itu tujuan utama saya. Tujuan utama keluarga di sana. Bukan kun titip pewaris malolo.
menikun polan saya ya engkau potran kebasit sianda ya ndak tak ngambuakina bengasepoh dalam artian tak kun ngambuakina ya saya keturunannya siapa, tidak, walaupun putranya siapapun ya mau tak ajar ya gendeng kia nanti ya tak tahu kian nanti ya, cuma tentunya ya kalau sudah putra-putranya para kiai tentunya sudah dapat doa dari pengaseponya, dapat doa ya pastinya sedikit banyak pasti belajar, pasti menuntut ilmu ya. Kenapa? Karena tujuannya satu, untuk membesarkan, mengharumkan Masjid Aki, Pondok Pesantren Darul Mubtadiin. Terakhir, wa yastafidu tsaniyan, dan mengambil faidah min aqwalihi, dari pendapat-pendapatnya. Pertama di situ ya mengikuti amal atau cara gerak-geriknya guru kita. Yang kedua mengambil faidah, yang kedua min aqwalihi, dari pendapat-pendapatnya. Tentunya pendapat yang membawa motivasi. Oh, biasanya kiai setiap ada yang salaman biasanya sering mendoakan barakallah. Harus diikutin ya. Harus diikutin itu ya. Oh, kiai biasanya ketika bilang terima kasih, terima kasih jazakumullah khairan. Kalau kayak Zaim seperti itu. Oh, berarti saya ketika juga sama. Sekarang kongki jazakumullah khairan. Ngikutin kata-kata yang berfaedah seperti itu. Ya mon kata-kata sih tak tepat, ya jangan diikutin ya. Oh, tidak boleh gitu ya. Ada bahasa-bahasa tidak baik itu, wah, apalah bahasa-bahasa yang apa kata saya kemarin itu, yang ngetren anjing sia tak resoh, tak sepur telpotel itu ya, sepur kepek. Nggak boleh, kita santri nggak boleh ikut seperti itu, nggak boleh, karena sejatinya pendidik harus mengajarkan yang baik-baik terhadap santrinya ya. Kalian punya guru, seandainya punya guru yang apa ya, yang punya cara berpikir lah, bilang yang guru umum atau madrasah atau siapalah, ada kata-kata yang tidak baik jangan diikutin itu ya. Walaupun guru tidak boleh diikutin. Wasu sia terasa. Misal sebagian guru ada yang dari luar kadang ya, yang tidak tahu ke etika, tidak tahu ke ilmu akhlak, tidak tahu. Ada kadang yang bicara seperti itu. Tidak boleh kalian direkam, jangan sampai direkam seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu merusak karakter ya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Pondok Pesantren Darul Mubtadiin ini senantiasa epaceje sareng Allah Subhanahu wa taala, senantiasa eraksaah ejege sareng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.